Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Gunung Sinabung muntahkan awan panas guguran sejauh 2.500 meter. Ahyar Nasution sapa para penarik becak di Medan. Libur panjang objek wisata pemandian Aek Beko di Labuhan Batu ramai pengunjung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 2.500 meter ke arah timur tenggara dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati zona merah dikarenakan ancaman akan awan panas guguran dan erupsi masih tinggi. Aktivitas gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Tercatat pada hari Jumat sekira pukul 12.03 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali memuntahkan awan panas guguran sejauh 2.500 meter ke arah timur tenggara dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi Gunung Api Sinabung mengatakan, sampai saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih sangat tinggi dan masih sering terjadi gempa guguran. Gempa guguran ini mengakibatkan awan panas guguran terjadi. Begitu juga dengan kubah lava masih cukup besar, tingkat ancaman awan panas dan hujan abu sangat tinggi. Sesuai data PVMBG, Gunung Api Sinabung tercatat 20 guguran dengan amplitudo 3-50 mm dengan durasi 20 hingga 96 detik. Ini didominan oleh gempa-gempa guguran, di mana gempa-gempa guguran ini mengakibatkan terjadinya awan panas guguran yang jauhnya 1.000 meter hingga 2.000 meter. Untuk tinggi abu teramati tadi 1.500 meter untuk angin masih mengarah ke arah timur dan tenggara. Untuk sampai saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung akan dominan oleh gempa-gempa guguran, mengingat sampai saat ini kubah lava di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung masih cukup besar. Sampai saat ini status Gunung Api Sinabung masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi zona merah berjarak 3 km dari puncak Sinabung. Untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Selain itu, pemirsa, pasca Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang memuntahkan awan panas guguran, objek wisata Kota Brastagi diselimuti abu tebal. Petugas dari Satgas Penanganan Bencana Gunung Api Sinabung langsung melakukan penyiraman untuk mengantisipasi tebalnya abu di jalan serta gangguan pernapasan. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pasca terjadinya awan panas guguran, APG dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter, dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter, objek wisata Kota Brastagi dihujani abu tebal. Tampak abu vulkanik menempel pada mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Petugas dari Satgas Penanganan Bencana Gunung Api Sinabung langsung melakukan pembersihan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menyiram sisa abu vulkanik yang menumpuk di jalan. Petugas melakukan penyiraman di seputaran Tugu Perjuangan Kota Brastagi yang dipenuhi abu tebal. Untuk saat ini kita turunkan 3 armada serta personilnya. Apabila kurang nanti kita tambah lagi. Fokus kita untuk pembersihan kali ini gimana jadi? Fokus kita tepatnya di kota wisata Brastagi aja, karena disitulah titik abu terpadat lah untuk saat ini. Masyarakat diimbau untuk menjauhi zona merah berjarak 3 km dari puncak Sinabung. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV.
Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, personil kepolisian bersama warga dan relawan kembali melakukan penyisiran di kebun sawit yang diduga lokasi 3 anak hilang di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Hingga kini ketiga bocah malang tersebut belum ditemukan. Hari ini merupakan hari ke-12 hilangnya 3 anak di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ratusan orang yang terdiri dari personel Polres Langkat bersama warga dan relawan kembali melakukan penyisiran di areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK yang diduga menjadi lokasi hilangnya 3 anak tersebut. Penyisiran dipimpin langsung oleh Wakapolres Langkat Kompol Hairil Sani. Sedikitnya Polres Langkat menerjunkan 75 personil dan sebanyak 150 warga dan relawan yang dibagi menjadi 10 tim untuk menyisir lokasi. Hingga sore hari penyisiran belum juga membuahkan hasil dan pencarian akan terus dilakukan hingga waktu yang tak terbatas. Kita melakukan penyisiran bergabung dengan masyarakat setempat dan para relawan, penyisiran di radius 200 sampai 500 meter dari terlihat ketiga anak itu terakhir kali. Namun sampai sore ini belum ditemukan juga dan kami akan terus melakukan penyisiran ke lokasi yang lain. Demikian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution menyapa warga dan abang becak di seputaran Jalan Pelajar Timur, Kota Medan. Ia menyampaikan kepada warga tentang berbagai persoalan di Kota Medan yang belum terselesaikan saat menjabat sebagai PLT Wali Kota Medan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution mendatangi warga serta puluhan abang becak yang berkumpul di Jalan Pelajar Timur Ujung, Kecamatan Medan Denai. Selain mengenalkan diri, calon wali kota petahana di Pilkada Medan 2020 ini juga menyampaikan kepada warga tentang berbagai persoalan di Kota Medan yang belum terselesaikannya saat menjabat sebagai PLT Wali Kota Medan. Kepada abang becak, Ahyar mengatakan dirinya sudah memprogramkan revitalisasi becak di Kota Medan. Selain untuk memperindah kota dengan membuat becak wisata yang nantinya ditempatkan di daerah-daerah tertentu di Kota Medan, revitalisasi juga untuk membatasi becak dari luar kota masuk sehingga kemacetan kota dapat dikurangi. Dan itu nanti jumlahnya dibatasi karena pada tahun 2000 ketika becak lagi booming itu di Medan sampai 20.000 becak di Medan. Padahal Pemko hanya mengeluarkan izin 6.000 karena dari pinggiran-pinggiran banyak nyari makan di sini. Tak mungkin juga bawa dan kawan-kawan itu kan. Nah, nanti mau kita batasi Pak, batasi modelnya tersendiri nanti. Jadi becak itu sama nanti kan gini juga ada becak wisata. Becak wisata gini, rencana kita kan tahun ini rencananya, tapi karena COVID anggarannya tidak jadi, kawasan pesawat. Pesawat itu kan jadi kawasan sejarah, kawasan politik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Di samping itu, pemirsa, libur panjang dan cuti bersama pada peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga memadati lokasi wisata Istana Maimun di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Pasca tutup akibat pandemi COVID-19, kunjungan wisata Istana Maimun kini mengalami peningkatan hingga 10%.
Libur panjang cuti bersama ratusan warga dan wisatawan terlihat meluangkan waktunya berkunjung ke tempat liburan. Salah satu tempat yang dikunjungi masyarakat yakni Istana Maimun di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Terlihat ratusan masyarakat mengunjungi lokasi wisata sejarah Kesultanan Delhi ini. Wisatawan maupun masyarakat yang datang terlebih dahulu diarahkan untuk memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh hingga memakai hand sanitizer sesuai aturan protokol kesehatan. Di dalam istana, para wisatawan dari Kota Medan dan luar kota tampak mengitari seisi bangunan sambil bersuah foto. Mereka pun melihat pemutaran video tentang Kesultanan Delhi tempo dulu. Ada juga yang memilih melihat-lihat pajangan foto sejarah yang ditempel di dinding istana. Sementara di halaman istana, sejumlah pengunjung menyewa kuda untuk ditunggangi mengelilingi halaman Istana Maimun. Ya ini yang ingat masa-masa ini pokoknya yang paling bagus dulu Istana Maimun gitu, udah kita kenang dari kecil gitu. Jadi sampai di sini ingat lagi. Bernostalgia. Bernostalgia ya. Karena ya sejarahnya gitu, adatnya ini saya menarik gitu ngelihat di media sosial kan gitu, suka ada gitu yang pakaiannya itu. Berarti hari ini ada sedikit ramai lah dari hari sebelumnya ya. Kira-kira ada berapa persen kayak penambahannya? 10 atau 20% lah. 20% dari hari biasanya ya. Yang meningkat ini hari ini ya tuh? Ya, ada meningkat sedikit lah. Bagaimana dengan fasilitas di sini kok? Apakah sudah bisa gunakan pakaian adat atau gimana? Kalau fasilitas kita ya sudah cukup. Adik kami lihat sendiri di dalam. Adik tengok sudah praktek kebersihan kita. Dan untuk para pengunjung yang kita terima dengan baik, kita beri penerangan apa kemauan mereka. Semua kita berikan cerita. Pihak pengelola mengaku semenjak tutup akibat dampak pandemi COVID-19 dan dibuka kembali, jumlah pengunjung meningkat hingga 10%. Selain dari Kota Medan, pengunjung juga datang dari berbagai kota seperti Padang, Bogor, Jakarta, dan kota lainnya untuk mengisi waktu libur panjang mereka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu pemirsa, tim gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara Jumat pagi menggelar razia justisi. Dalam operasi di 30 titik, petugas menegur seribuan warga tidak menggunakan masker. Bahkan puluhan tempat jajanan ditutup karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Tim gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menggelar razia bagi pengendara yang tidak menggunakan masker melintas di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Razia digelar dadakan dan terdapat 30 titik di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dalam razia kali ini, petugas gabungan masih saja menemukan warga yang kedapatan keluar rumah tidak menggunakan masker dan diberikan sanksi berupa teguran, hukuman tindakan fisik, dan penahanan kartu tanda penduduk sebagai efek jerat. Selama operasi justisi, terdapat 1.554 warga terkena teguran lisan, 120 teguran tertulis, 110 kerja sosial, serta 86 penutupan sementara penyelenggaran usaha. Pelaksanaan operasi justisi dilakukan di 30 titik lokasi di kawasan utara Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi jumlah titiknya sini lebih kurang hampir 30 titik dilaksanakan secara berganti-ganti lokasi. Jadi di dalam operasi itu kita ada melaksanakan tindakan-tindakan teguran lisan, ya, itu teguran lisan sudah hampir 1.500 lebih kita adakan pada orang. Ya, teguran tertulis, kerja sosial kita kenakan semua. Dan demikian juga ada penutupan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami. Pemirsa, objek wisata pemandian yang memanfaatkan aliran sungai menjadi tujuan masyarakat Labuhan Batu untuk mengisi hari libur. Salah satunya di pemandian Aik Beko. Selain memiliki air yang jernih dan segar, lokasi yang baru dibuka setahun lalu ini juga memiliki udara yang sejuk. Objek wisata pemandian Aik Beko yang berada di hulu Sungai Bilah ini terletak di Dusun Binanga Tolang, Tanjung Medan, Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aliran sungai yang bersumber dari gugusan Bukit Barisan ini memiliki pesona tersendiri dikarenakan memiliki air yang jernih dan udara di lokasi masih segar jauh dari polusi. Salah seorang pengunjung menyebutkan berawal informasi yang didapat terkait pemandian ini, dirinya yang datang bersama keluarga merasa puas dengan kondisi alam yang ada. Meski masih perlu penataan pada objek wisata ini agar terlihat semakin indah dan nyaman. Di samping itu kita juga ada informasi dari kawan-kawan, kan makanya ada libur gini kita usahakan hari ini kemari. Dan kalau saya memang baru pertama kali ini kemari, dan saya lihat lokasinya memang agak lumayan, airnya bersih, jernih gitu, enak untuk mandi. Ya lokasinya memang kalau harusnya ini harus ada di direhab diperbaiki dulu sedikit lagi biar mantap. Kiri kanan saya rasa masih bisa diperbaiki, atau diratakan, ditata lah. Tata gitu Pak ya. Masih alami ya? Masih alami bagus. Udara apapun airnya bersih, mudah-mudahan bisa terjaga terus. Sementara itu pengelola wisata pemandian Aik Beko menyebutkan dirinya bersama anak-anak remaja masjid setempat sejak 1 tahun terakhir mengelola potensi alam di desa mereka untuk dijadikan tempat wisata. Nominal biaya masuk sekaligus parkir kendaraan yang terbilang relatif murah pun dipastikan tidak akan membuat para pengunjung kecewa. Ini dulu di tahun 95 pertama ini dibuat, lantaran ini adalah aliran sungai yang dipindahkan. Karena di tahun 95 itu ada banjir dari hulu, dari Cipogas. Makanya di tahun 96 digalilah dari pemerintah, dipindahkan aliran sungainya, kemudian dikunjungi beramai-ramai oleh masyarakat setempat dari luar daerah, dari rantau perapat. Dia sekitar Lebaran tahun semalam mulai ramai dikunjungi. Nah, sebelum Lebaran memang ada juga sebagian masyarakat yang mengunjungi, cuman tidak begitu ramai seperti yang sesudah Lebaran. Dirinya berharap adanya campur tangan pemerintah atau para donatur untuk menjadikan lokasi ini objek wisata yang lebih layak sehingga semakin diminati ke depannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, petani di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berhasil mengembangkan kentang genotipe Tejo MZ. Selain dapat meningkatkan produksi, kentang berukuran besar ini mempunyai keunggulan tahan terhadap penyakit dan mempunyai kualitas ekspor. Dengan tanahnya yang subur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah terkenal sebagai penghasil kentang yang berkualitas. Selain Wonosobo, salah satu kawasan penghasil kentang adalah Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan ketinggian di atas 1.500 sampai 1.900 meter di atas permukaan laut, para petani di Desa Deles ini berhasil mengembangkan kentang jenis Tejo MZ, di mana kentang ini mempunyai ukuran buah lebih besar, akar tanaman lebih panjang, dan teksturnya lebih lembut serta mempunyai kulit yang lebih bersih. Menurut Edi Warudin, petani dusun Sigemplong, Desa Deles, kentang varietas Tejo MZ tahan terhadap penyakit dan jika dirawat dengan baik, bobot kentang bisa mencapai 1 kg. Kalau petani daerah sini rata-rata tanam jenis apa? Jenisnya MZ sama Grand K. Itu kok unggulannya apa Pak? Jenis lebih itu? Besar, terus ukurannya lebih besar, akarnya lebih panjang, karena umurnya juga lebih panjang. Oh gitu, sampai berapa size-nya Pak? Size-nya kalau yang besar ada yang sampai 7 on, ada yang sampai 8 on, ada yang 1 on, ada yang 1 kilo juga malah kalau musimnya kemarau, kalau perawatannya bagus.
Menurut Ketua Kelompok Tani Sigemplong, luasan lahan kentang di daerahnya mencapai 40 hektar. Dalam luasan 1 hektar, para petani bisa panen mencapai 15 ton kentang. Nah, sekarang balik ke MZ. Padahal MZ itu umurnya lebih panjang, tapi untuk untuk mengganti tanaman yang cocok di sini akhirnya MZ. Mengikuti unsur hara. Unsur hara. Nah, kalau terkait harga sendiri gimana tahun ini, Pak? Harga panen kentang sendiri? Harga panen kentang ya standar sekarang. Ya 8.000 sampai 10.000. Selain dipasok ke pasar tradisional dan supermarket, di sejumlah kota di Indonesia, kentang jenis Tejo MZ dari Sigemplong juga pernah tembus ke pasar Malaysia dan Singapura. Diharapkan dengan adanya pengembangan varietas ini dapat menurunkan volume impor. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.